kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani hari-hari Anda. Kita hadir selalu di YouTube 2 hari sekali upload video-video terbaru. Dan kita juga hadir juga di radio online atau radio Spotify untuk di Android, dan radio kalau di iPhone biasanya sih di Apple Music atau di Apple Podcast. Searching aja dengan kata Beyond Education Podcast, maka teman-teman semuanya akan menemukan kita, hanya suaranya saja. Jadi di radio online ada, di YouTube ada, dan ada juga WA grup, Telegram grup. Silakan langsung link deskripsi di bawah dicatat aja. Atau misalnya link deskripsi di bawah diperiksa saja, di situ sudah disediakan semuanya. Kecuali itu untuk link Gmail ya. Link Gmail itu untuk bertanya bagi siapapun, misalnya followers atau misalnya viewers Beyond Education Podcast ingin bertanya tentang masalah apa, silakan langsung di Gmail saja, seperti itu ya. Jadi itu untuk link untuk bertanya, bukan link untuk masuk grup. Banyak yang bertanya soalnya. Baik, pada pagi hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman, gimana Gung? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, Pak Doni sehat selalu ya. Dan sebentar lagi kita 2023. Oh iya, cepat banget ya. Iya, udah waktu berlalu. Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi. Iya. Nah, rencana apa nih tahun baru? Ada sih. Ada pertanyaan nih Pak. Apa nih? Jadi pertanyaan dari viewers. Oke. Menanyakan tentang kurang lebih seperti itu Pak. Jadi bagaimana sih menjadi single mom atau single parent? Oke. Atau bagaimana sih cara, atau misalnya apa ada trik-trik atau harus seperti apa yang baik sebagai single mom atau single parent? Oke. Baik. Kalau ini pendapat saya saja ya, karena saya belum pernah menjadi single mom maupun menjadi single parent. Oh, Bapak mau single father ya? Nah, jadi di sini saya hanya memberikan pendapat. Yeah. Karena kan lebih bijak kalau kita memberikan nasihat kalau kita sudah pernah berada di posisi itu. Nah, tetapi karena saya belum pernah, maka di sini saya hanya memberikan pendapat saya saja. Pastinya menjadi single mom atau single parents, kita sebagai orang tua itu memiliki double pekerjaan. Karena kita harus merangkap 2 peran, yaitu peran sebagai seorang ibu dan seorang ayah. Apalagi kalau sang ayah setelah berpisah, dia tidak mau menjadi supporting system bagi mantan pasangannya. Nah, di sini akhirnya sang ibu harus siap gitu menghadapi peran yang double ini. Iya, selain bekerja ngurus anak juga. Nah, itu. Kadang kan kalau kita menjalaninya dalam waktu yang nggak begitu lama, mungkin tidak begitu terasa. Iya. Nah, beratnya maksud saya. Baru-baru gitu ya. Baru-baru. Tetapi kalau ini sampai berjalan bertahun-tahun lamanya, nah ini baru menjadi masalah yang besar. Karena yang namanya anak, kalau kita sebagai seorang single mom ini memiliki anak, pastinya kan anak membutuhkan figur sang ibu maupun sang ayah. Betul. Tidak bisa salah satunya saja. Nah, di sini makanya kita kalau sudah terlanjur menjadi single mom, kita harus memiliki niat untuk segera menikah. Jangan sampai anak-anak kita itu terlalu lama tidak memiliki figur seorang ayah. Berarti harus cepat lagi mencari pasangan yang baru ya Pak? Cepat lagi mencari pasangan yang baru. Tetapi kita belajar sekarang lebih cerdas dalam memilih pasangan. Karena apa? Karena kan kita sudah memiliki pengalaman pahit di waktu yang lalu kan. Iya, betul. Nah, makanya jangan sampai kita ulangi lagi. Kita harus mencari pasangan yang dapat mengerti keadaan kita seperti apa. Bahwa saya ini adalah seorang single mom, berarti ada tanggung jawab yang lebih gitu. Kalau kamu memilih saya sebagai pasangan diri kamu. Nah, di sini seorang single mom akhirnya memang harus segera berinisiatif untuk mencari pasangan. Jangan nunggu. Kan kebanyakan kalau perempuan ya,
sifatnya tuh menunggu gitu, menunggu dilamar misalnya. Ya, seperti itu. Tetapi nggak ada masalah kok kalau kita sebagai seorang single mom, kita yang mencari. Karena kan itu bentuk ikhtiar juga. Kita berusaha mencari seorang ayah yang terbaik buat anak-anak kita. Iya, karena kita peduli juga dengan perkembangan anak-anak ini. Benar. Jadi jangan sampai kita merasa trauma gitu untuk menikah lagi misalnya akibat sebelumnya kita memiliki pengalaman buruk dengan pernikahan kita. Anggap saja ini sebagai pelajaran. Karena kalau kita terlalu berlama-lama dalam meratapi nasib kita, betul, akhirnya kita susah move on. Nah, di sini memang pentingnya kita harus mau berusaha loh. Karena kalau kita tidak berusaha mencari pasangan, ya kan nggak mungkin gitu tiba-tiba ada yang ngetop rumah kita terus ngajak kita nikah gitu kan. Harus ada effort juga dari diri kita gitu. Sebagai single mom. Sebagai single mom. Karena memang menjadi seorang single mom ini gak bisa dianggap enteng ya, Pak? Tidak bisa dianggap enteng. Terus tantangannya juga akan begitu berat. Karena kan tugas seorang ibu kalau sambil mencari nafkah juga, akhirnya yang saya takut ya, kita kehabisan energi di tengah jalan gitu. Sedangkan anak-anak ini masih membutuhkan perhatian dari kita. Kan memang tugas seorang ibu itu mendidik anak-anaknya, itu yang paling utama. Bukan berarti sang ayah juga tidak memiliki peran di sana. Betul. Nah, tetapi itu adalah peran utama dari sang ibu. Tetapi kalau sambil kita memiliki dua peran, peran seorang ibu dengan seorang ayah juga yang harus mencari nafkah, akhirnya di tengah jalan kita bisa saja mengalami kesulitan gitu dalam membagi waktu kita, dan akhirnya menjadi korban anak-anak kita, Bung. Anak-anak kita akhirnya menjadi terlupakan karena kita sibuk mencari nafkah di luar. Yang maksudnya baik, kita ingin bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Nah, tetapi kan kalau sampai kita tidak memiliki waktu sama sekali untuk anak-anak kita karena kesibukan kita di luar, anak-anak kita lah yang akan kehilangan gitu figur orang tua.